Ibarat burung punya sayap, tidak dipakainya. Burung apa lah kira-kira? Ada burung punya sayap, tidak dipakai. Burung lolo. Sayap ada, tidak galak dipakai. Itulah kita. Kita cuma sholat wajibnya baik, kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Padahal sholat sunnah kita itu nampeli. Sholat wajib kita yang bocor ini bukan berarti tidak digawe, ngerti tidak? Mungkin di dalam sholat kita ada kurangnya, rukuknya mungkin kurang sempurna, mungkin sujudnya tidak benar. Dari mana nutupinya? Dari sholat sunat itu tadi. Makanya perahu kalau dia kebanyakan bocor, teberak. Kalau uji Ustaz Solihin itu kalau Medan teberak. Nah, beda itu, bahasanya sama, teberak dengan teberak. Beda itu. Bahasanya sama, tulisannya sama, macanya beda. Tikok teberak, tikok teberak. Nah, kalau teberak itu artinya apa ya? Teberak ini kelelep ya. Ya, nggak bisa ngapa-ngapa di air. Ya, namanya telelep ya. Teberak. Ya, apa namanya? Bukan teberak. Teberak, tekarau, ya tak? Udah ajak berenang, nah, nyebur ke sungai itu namanya teberak. Nah kalau kita punya sayap tak galak dipakai, ya lolo itu. Mangkonyo kalau kapal sudah banyak bocor, kemasukan banyu walaupun bocor halus masuk, lama-lama teberak. Ya, lama-lama kapal itu bakal tenggelam. Maka sholat sunat ini menjadi bagian yang penting. Menjadi bagian yang penting untuk kita laksanakan. Maka setiap sholat yang ada ba'diyah, yang ada qobliyah gawekan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu ayah bunda para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul bersama, bisa kembali memulai aktivitas zikir menjaga Asmaul Husna yang biasa kita lakukan setiap hari Kamis malam Jumat, dan kita sudah libur kurang lebih 4 kali pertemuan gitu ya, kurang lebih 1 bulan. Kemarin kita berencana di akhir bulan Juli kita akan memulai zikir, namun pemerintah memperpanjang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi kita patuh mengikuti itu sehingga kita baru bisa kembali memulai aktivitas zikir kita pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini juga sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa ba'da Idul Adha kita akan memulai kajian baru ya. Karena saya lihat di sini jemaahnya juga banyak yang memang jemaah baru bergabung di majelis zikir Asmaul Husna, sehingga kemudian saya berkesimpulan kita akan kembali memulai dari awal ya, pelajaran kita supaya apa yang saya sampaikan ini menyambung kepada Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Buat yang sudah ngikut dari awal sampai dengan akhir, kemudian ini tidak akan menjadi halangan buat Bapak Ibu, karena pengulangan di dalam sebuah ilmu itu adalah keberuntungan bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap pengulangan itu akan kembali mengingatkan kepada kita semua tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui. Karena kullu insanin makanil khata'an wa nisyan. Bahwa sesungguhnya manusia ini tempatnya salah dengan lupa. Jadi kalau ibu galak lupa, bapak galak lupa, tidak usah ribut ya. Berarti kita masih manusia. Kecuali yang malah tidak pernah lupa lagi, nah, berarti bukan manusia lagi kamu tuh. Jadi kalau kita masih galak lupa, apalagi ibu galak lupa naruh dompet misalnya kan, galak lupa
nyingkir ke barang, berarti kamu tuh masih manusiawi. Yang jadi masalah itu kalau lupa terus. Nah, itulah lupa terus lah salah pula ya. Tapi kalau masih galak lupa itu masih manusia. Karena tempatnya salah dengan lupa itu ya manusia. Makanya perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang akan kita kaji adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Saya tertarik membahas kitab ini kenapa? Karena kitab ini mempelajari kita tentang adab. Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan tadi ya sini Pak. Ya, jadi aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini penting karena Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita ini yang memang ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak katik. Kalau nak pilih-pilihan lebih baik kita ilmunya biasa-biasa baik tapi kita punya akhlak yang luar biasa. Kenapa? Karena salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini yang sangat utama makanya kita kalau kami di pesantren Bu, Bapak kawan-kawan, akhlak itu didahulukan. Bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada muallim, bagaimana akhlak kita kepada kawan, kepada wong tua. Ada kalau, nah itu dipelajari dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali ini. Hingga kitab ini banyak saya sampaikan di majelis-majelis karena memang isinya singkat, menarik. Nah, kalau kita nak lengkap baca kitab Ihya Ulumuddin, panjang setengah meter. Kitab Ihya Ulumuddin maknanya panjang terjemahnya, setengah meter. Nak nghabiskannya besaro gitu. Nah, kalau ini goyer bae dikit, tapi inti-intinya ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka dari sini ke depan kita akan belajar tentang bab adab makan, minum, bergaul, berteman, seluruhnya diajarkan dalam kitab ini. Maka mulai sekarang kawan-kawan yang hadir, Bapak Ibu, berazamlah untuk tidak absen dari majelis ilmu. Kenapa? Sekali kamu absen bolong, karena dia berubah dari setiap pertemuan ke pertemuan, beralih kepada setiap judul ke judul yang lain. Jadi ketika kamu tidak hadir, maka kita terlewatkan dari satu bab bahasan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berazamlah sesibuk apapun, luaskan waktu kita untuk bermajelis, luaskan waktu kita untuk hadir di majelis, mengikuti pelajaran-pelajaran. Nanti di akhir tausiah kalau tidak kemana-mana, kita akan siapkan tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, buku ini karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kalau kita bisa bacakan riwayat singkat beliau, sebelum kita mengkaji kitab beliau adalah bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Penyebutan nama biasa diawali dengan nama Abu Hamid sebagai kunyah. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Al-Ghazalah, makanya dipanggil Imam Al-Ghazali. Di sebuah kota kecil dekat kota Tus di daerah Khurasan. Pada zaman dahulu hingga sekarang daerah itu adalah pusat ilmu dan pengetahuan, sehingga tidak mengherankan jika dari sana muncul para ulama-ulama terkemuka dan para ilmuwan yang disegani. Di daerah itu dinamakan pula seorang ulama yang mulia dari ahli bait Nabi, cucu Nabi Muhammad SAW, bernama Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Khadim. Itu adalah dari ahli bait cucu Rasul SAW yang hadir dari kota tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali ini lahir di kota Al-Ghazalah, sehingga kemudian beliau dipanggil Al-Ghazali. Beliau ini adalah Hujjatul Islam. Kenapa? Karena jasanya besar di dalam menjaga agama Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani Helenisme. Beliau adalah seorang pemikir Islam sepanjang sejarah, ahli fikih, filsuf, teolog, dan termasuk sufi terpopuler di sepanjang masa. Jadi Imam Ghazali ini adalah seorang ulama sufi yang Masya Allah, sehingga kemudian tidak salah kalau kita mengkaji kitab-kitab yang beliau tuliskan untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini terdiri dari 3 bab.
Bagian pertama adalah tentang amal, ketaatan dan ibadah. Jadi diajarkan tentang bab adab-adab soal ketaatan dan ibadah. Nanti masuk di pasal yang kedua pembahasan tentang menjauhi maksiat. Dan pasal yang ketiga tentang beradab kepada Allah, adab bergaul dengan para makhluk-makhluknya. Ya. Jadi ajari adab seorang alim, adab kepada Allah, adab seorang santri, adab sebagai seorang anak, dan adab dalam pergaulan bersama kawan. Nanti diajarkan di sini. Karena banyak-banyak kita menemukan di dalam perjalanan ini kawan-kawan yang kadang sama kawan nak saling ngiuk ke, ada lagi ketemu kawan nak ngembek lemaknya baik, ada kan? Nah, itu ada adab di sini. Mana cara berkawan itu? Ada kawan kalau ngajak makan, cak yoyonya, nari dompet, cak saronya, giliran dibayari, baru dompetnya keluar. Itu akal kalau itu. Ujung 8 kalau masuk gitu tuh, ya. Nah, nanti diajarkan di sini bagaimana adab sebagai seorang kawan. Maka daripada itu penting Bapak Ibu untuk mempelajari kitab ini dari awal sehingga kemudian tidak Bapak Ibu langkah-langkahi. Jadi setelah selesai melodi kitab ini dari awal. Baik, kita mulai dari bab pembukaan, kita belum masuk kepada pasal, tetapi kita masuk kepada inti kitab terlebih dahulu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah terbagi menjadi dua. Pertama wajib dan kedua sunnah. Perintah yang wajib adalah modal pokok yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dengan melakukannya perdagangan akhiratmu akan berjalan dan dengannya pulang kau akan mendapatkan keselamatan. Jadi pokok ajaran dalam agama ini dua, kata Imam Ghazali. Wajib dengan sunnah. Yang wajib sesuatu yang mutlak harus kita lakukan dalam kondisi apapun. Tak baca ecak-ecak, sesanggupnya kita tak baca. Contoh, sholat 5 waktu. Kuat tak kuat, sanggup tak sanggup, baca tak baca, wajib melakukannya. Wajib melakukannya. Maka saya sering Pak ceramah galak nyindir, wong galak sambutan ngomong, kamu ini sudah kawin, sudah jadi pengantin baru. Kalau tak baca sholat 5 waktu, 3 waktu jadilah. Galak kan kamu dengar macam itu kan? Kalau tak 3 waktu, 2 waktu jadilah. Kalau tak baca minimal maghrib jadilah. Nyawa kau. Itu wajib. Tak baca macam itu. Kalau sudah kalau tak baca sholat 5 waktu, ya 5 waktu jadilah. Kalau tak baca 5 waktu, 5 waktu jadilah. Tak baca dikurang-kurang. Itu adalah perkara wajib. Makanya tadi pagi saya cerita sama Habib Mahdi, beliau bercerita kalau di Tarim sana ada satu budaya yang luar biasa. Ngapu? Kalau anak sudah akil balik, itu ngumpul ke wong banyak, buat acara. Para kiai-kiai, habai, para wali-wali turun gunung Galung, kata Habib. Di tengah wong rami itulah bapak, seorang ayah seperti dicontohkan Habib Umar bin Hafiz yang ada fotonya di ujung sana. Beliau memanggil anaknya dan berkata di depan para ulama, wahai anakku, sekarang kau sudah akil balik. Apakah ayahmu sudah mengajarkan kepadamu tentang perkara yang baik? Ya sudah. Apakah ayah sudah mengajarkan kepadamu tentang perkara yang buruk yang tak harus kau hindari? Sudah. Apakah ayah sudah mengajari kau tentang hukum-hukum Allah? Terus ditanya, Bu, sudah kalau? Saksikan, wahai para ulama, wahai wali, aku sebagai ayah sudah mengajarkan anakku. Dan ingat nak, sejak kau akil balik, semua dosa kau yang tanggung. Itu diajarkan, Bu. Setelah anak masuk akil balik, itu kalau teledor, dengan anak-anak kita. Saya sudah 2 anak saya sudah akil balik. Satu ada di pesantren, yang satu yang cewek ada di sini. Dia sudah halangan, saya sudah sampaikan, saya sudah tanya, saya sudah omongkan, bahwa Abi sudah ngajar ke kau yang mana baik, yang mana buruk, yang mana nak kau gawe ke, yang mana kau tinggalkan, yang mana ketaatan kau kepada Allah. Lakukan, karena kalau kau meninggalkannya, malah sejak kau berakil balik ini kau akan menanggungnya dewe. Maka hal-hal yang wajib tak boleh ditawar-tawar, Bu. Kalau anak kamu sudah akil balik, dia tak semayang, pukul, kata Rasul. Bahkan bukan dari akil balik, 7 tahun Rasul ngomong ke Yadrib. Pukul, maksudnya pukul itu dibangun dengan keras. Bukan aku ngomong macam ini ngambil sento kamu gebuk, anak kamu digawe dulu. Aku dari wong, uji ustaz gebuk ini, masa pukul tu dalam bahasa hadis itu bangunkan dengan keras. Tak boleh lagi nak bangun, dia tak galak bangun, dia diam ke baik, tak boleh. Cocok rombongan ini lah budak ini.
Kamu ndak galak untal ke semayang. Masuk ke lebak situ. Aku digawe. Jangan dibangunkan mak ini lagi, bangunkan 7 tahun. Nah, apalagi dia sudah akil balik. Sudah berusia 10 sampai 11 tahun. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kau belum pakai balik kan? Sudah, berarti boy. Berapa umur kau? Umur kau berapa? Hah? Berapa umur kau? Ya umur kau berapa? Berapa? Oh 17. Nah, sudah akhir balik dia nih. Tapi dah masih ketakutan meninggalkan. Sudah akhir baliknya dia. Maka dia ada bahasanya kita tidak ngerti. Jadi kita tidak ngerti dia punya bahasanya. Ini tidak tahu baca denger dah ini. Mana tidak baca denger lodaknya ini dia tidak denger kita tidak ngerti bahasa dia selesai. Apa lagi ini? Tapi dia hadir di majelis ini berkau. Kamu jangan salah. Wong yang bisu, wong yang tuli, dia minimal sudah hilang 2 dosa. Dosa dari mulut dengan dosa dari kuping. Kamu yang galak begibah, yang ada suara, hati-hati, yang kamu tahu-tahu. Jadi aman. Minimal dosa mulut dengan dosa kuping dia lewat. Cuman itu tadi kita makan pindang dia makan. Nah, ini lemak juga menang kau nang ya. Bacak makan pindang, kita tidak makan pindang. Maka ketika anak sudah akil balik, wajib bagi wong tua untuk sampaikan perkara-perkaranya. Sholat, dapira anak gue, mana cara berjilbab, sudah kita juga tahu. Kalau yang lanang juga tahu bagian aurat yang mana. Itu kewajiban wong tua. Karena itu perkara wajib, tidak boleh ditinggalkan. Masalah sholat, masalah apa, seluruhnya tidak boleh ditinggalkan. Itu perkara wajib. Tidak ada tawar-menawar dalam perkara wajib. Dalam kondisi apapun. Apalagi sholat kalau bagi laki-laki. Dah kata cerita bu. Dah acak tegak duduk, dah acak duduk tidur, dah baca tidur isyarat, ya kan? Dah pacak kena banyu bertayamum. Ini kemarin ada perawat WA saya. Nah Ustaz, kami ini jaga pasien COVID. Kadang kalau pasien lagi kena darurat, dah pacak muka APD. APD itu alat pelindung diri bu, yang lengkap pecah robot itu ya. Mana lah masalah sholat kami Ustaz. Ujiku kalau memang tidak bisa jamak. Allah memberikan keringanan kita menjamak, tapi tidak boleh dikosor, dijamak. Ya. Jamak misalnya kita jaga pasien, memang tidak bisa ditinggalkan nian bu. Ya, dari pagi misalnya sampai ke sore. Maka zuhur bisa kamu masukkan ke dalam asar, namanya jamak takhir. Kalau sholat asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Atau sebaliknya, ketika malam kita nunggu pasien, tidak bisa ditinggalkan karena gawat. Tidak apa-apa kita menjamak sholat, karena dalam kondisi berdinas, dalam kondisi kita sedang bertugas menjaga pasien, atau dokter yang akan mengoperasi pasien misalnya. Mulai operasi jam 5, selesai operasi misalnya jam 8. Ya tak? Boleh tak Ustaz? Kita sholat di jamaah? Boleh, dia dalam kondisi yang memang boleh. Tapi buat bapak ibu yang waktunya panjang, tak boleh menjamak sholat. Kalau kamu males nak sholat malam, berwuduk, kamu jamak ke? Tak boleh. Atau ibu-ibu dia nak kondangan, karena dia malas nyuci lipstiknya, nyuci bedaknya, sholat zuhur lewat, disolatkan di asar, tak boleh. Itu bukan dalam kondisi darurat. Ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, seorang dokter, seorang perawat, penjaga pasien, diperbolehkan dia menjamak. Jamak ada 2, ada jamak takhir, ada jamak takdim. Mana cara memahaminya? Kalau jamak takdim, kita melakukan sholat yang belum masuk waktunya. Kalau jamak takhir, kita melaksanakan sholat yang waktunya sudah lewat. Itu cara memahaminya. Apa maksudnya? Kalau kita sholat zuhur di waktu asar, berarti kan sudah lewat waktunya. Itu namanya takhir. Tapi kalau kita melakukan sholat asar di waktu maghrib, itu namanya takdim. Karena waktu asar belum masuk lah kita gawekan. Nah itu ada bab pelajarannya tersendiri, bab tentang sholat. Tetapi intinya di dalam kehidupan ini, di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa kita dibagi menjadi 2. Bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau wajib, maka tidak ada toleransi. Semua kita wajib melakukannya. Adapun sunnah adalah ibadah plus atau amal tambahan dengan menjalankan yang kau akan memperoleh keberuntungan dan kau akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sunat itu ibadah tambahan, nafilat talab. Kata Allah, ibadah tambahan kamu untuk aku.
Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan. Jadi tahajud, salat malam itu disebut oleh Allah nafilah. Apa itu? Tambahan. Tambahan dari kau untuk aku, kata Allah. Nah, tetapi kita terkadang menyepelekan kalimat sunnah ini. Karena sudah kadung di dalam otak kita dipelajari bahwa sunnah ini dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya saya punya anak, kemarin saya suruh sholat ba'diyah. Zafira, habis sholat, nak sholatlah ba'diyah. Bi sunat juga. Dia ngomong, sholat sunnah juga, Bi. Tak apa-apa lah, Bi, tak usah digawe. Nah, ngapa? Karena rusaknya pemahaman kita. Padahal as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'raj, Pak. Sholat ini naik ke pucuk. Padahal sholat ini naik ke pucuk. Nak naik mi'raj, nak terbang ke pucuk. Kalau tak kacik sayap, tak baca. Apa sayapnya? Sayapnya ya sholat sunat itu. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Itu sayap. Nah, kalau sholat B itu cuma burung. Ibarat burung tak kacik sayap. Burung apa lah? Apa kamu tahu? Burung tak kacik sayap. Ngerti dong, kecil. Nah, sudah kita lewat ke beda, saya bahas masalah ini. Ibarat burung punya sayap, tidak dipakainya. Burung apa lah kira-kira? Ada burung punya sayap, tidak dipakai. Burung lolo. Sayap ada, tidak galak dipakai. Itulah kita. Kita cuma sholat wajibnya baik, kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Padahal sholat sunnah kita itu nampeli. Sholat wajib kita yang bocor ini bukan berarti tidak digawe, ingat tidak? Mungkin di dalam sholat kita ada kurangnya, rukuknya mungkin kurang sempurna, mungkin sujudnya tidak benar. Dari mana nutupinya? Dari sholat sunat itu tadi. Makanya perahu kalau dia kebanyakan bocor, teberak. Kalau uji Ustaz Solihin itu kalau Medan teberak. Nah, beda itu. Bahasanya sama, teberak dengan teberak. Beda itu. Bahasanya sama, tulisannya sama, macunya beda. Tikok teberak, tikok teberak. Nah, kalau teberak itu artinya apa ya? Teberak ini kelelep ya. Ya, nggak bisa ngapa-ngapa di air. Ya, namanya telelep ya. Teberak. Apa namanya? Bukan teberak. Teberak, tekarau, ya tak? Udah ajak berenang, nyebur ke sungai itu namanya teberak. Nah, kalau kita punya sayap tak galak dipakai, lolo itu. Mangkonyo, kalau kapal sudah banyak bocor, kemasukan banyu walaupun bocor halus masuk. Lama-lama teberak. Lama-lama kapal itu bakal tenggelam. Maka sholat sunat ini menjadi bagian yang penting. Menjadi bagian yang penting untuk kita laksanakan. Maka setiap sholat yang ada ba'diyah, yang ada qobliyah, gawikan. Contoh seperti maghrib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Tapi banyak masjid yang tidak pakai. Ada yang setelah azan dia langsung qomat, boleh. Kalau di Masjid Al-Iqmal, sejak saya jadi ketua masjid, ada qobliyah maghrib atas permohonan jamaah. Saya kabulkan, karena walaupun dia ghairu mu'akkad, ada memang bu. Jadi sholat sunatnya ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Lalu setelah maghrib ada, sebelum isya ada, setelah isya ada, sebelum subuh ada, sesudah subuh dakati, sebelum zuhur ada, sesudah zuhur ada, sebelum asar ada, sesudah asar dakati. Maka yang ada qobliyah dan ba'diyahnya tadi gawikan, jangan ditinggalkan. Man sholat sunatul isnata asrata rakaatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan sholat sunat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah yang megah di surganya Allah. Salah satu 12 rakaat itu di qobliyah, dan ba'diyah sholat fardu yang ada ini. Maka 12 rakaat kita gawekan mulai dari subuh sampai dengan isya, maka kita dibangunkan oleh Allah rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita anggap remeh. Di dalam hadis qudsi dikatakan ma taqarraba ilal mutaqarribuna bi misli adain ma taratu alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu
fa idza ahbatu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanihi alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsiku biha. Kata Allah dalam hadis qudsi ini firman-firman Allah yang tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, amal ibadah hambaku yang paling cepat mendekatkannya kepadaku adalah amal ibadah wajib yang telah aku wajibkan atas mereka. Dan jika hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amal sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi membuat amal kita ini dekat dengan Allah ini adalah amal-amal yang wajib, Bu. Kalau salat wajib yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi untuk menjatuhkan cinta Allah kepada kita, lakukan amal sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, kalau kau nak pengen dicintai Allah, fattabi'uni. Kata Rasul, melok aku, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Meloi. Contoh, Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak. Sholat malam karena kakinya bengkak. Kita ini berbeda. Kalau nemen tidur kaki bengkak biri-biri. Kalau Rasul ini bengkaknya karena sholat malam. Rasul nahan perutnya lapar sampai diikat dengan batu. Saking bukan Rasul katik duit. Bukan Rasul buntu. Rasul mengajarkan tentang qanaah kepada kita, ngerasa cukup. Kalau kita kan tidak, selagi lemak dihoji-hoji makan ini. Lah berdegek, lah berkeringat, lah terkapar, masih nak bobo. Masih nak nambah tulang. Lah sudah berdegek. Sudah kenyang berarti. Ini dah kenyang bobo. Masih nak bobo. Dia lah berdegek, lah kenyang bobo ujungnya. Bobo tu nambah kata bahasa Palembang. Masih nak nambah sehingga tidak ada lagi rongga di sini untuk bernapas, untuk makanya kita ini rusak bagian perut kita. Sudah benar lah insya Allah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara, untuk bernapas, untuk memproduksi. Kita ni dah makan pagi, ya dah. Harusnya sudah sarapan pagi, makannya siang kaget jam 12. Makanya kata Rasul, makanlah sewaktu lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita ni sarapan pagi, baru nak proses yang pagi ni belum selesai diproses, lah jam 10 lah ngentak pempek. Barulah organ badan ni nak memproduksi dalam perut ni tadi, pempek tadi. Pempek belum hancur, lah ngentak pindang. Iya kan? Jam 12, jam 1 lah ngentak pindang. Habis makan pindang, tidur. Barulah nak diproses ini tadi. Sore lah bakso. Bakso sudah diproses, belum selesai lagi. Malam lantak nasi goreng. Habis selesai, rusak. Padahal kalau kita turuti, sehat lambung kita ini. Saya baca di WA wawancara Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Apa rahasianya ditanya? Engkau bisa awet sampai umur 90 lebih ini. Mahathir 90-an sudah umurnya. Masih gagah, sehat. Apa salah satunya? Kata beliau, petuah wong tuanya. Kalau sudah umur di pucuk 40, kurangi makan. Jadi kalau sudah umur 40, kurangi makan. Ngapa? Semakin banyak makan, semakin banyak lemak bersarang dalam tubuh kita ini, semakin mudah kita diserang penyakit. Nah, karena kebiasaan orang yang umur 40 ke pucuk, bergerak sungkan, makan kuat. Benar tak ini? Kalau usah 40 pucuk, bawah 40 lah makan terus, bergerak kurang. Makanya badan kita boros, ya tak? Tidak proporsional. Ngapo? Makan kuat, bergerak kalau lah umur pucuk 40 tu lah sungkan, lah lesu, ya tak? Rada galak lagi. Ngapo? Males kita sudah. Tapi makan banyak. Nah, makanya kata Mahathir, salah satu rahasia anak sehat itu umur 40 ke pucuk kurangi makan. Nah, kalau kita Islamkan dengan berpuasa, diajarkan, ya tak? Terserahlah bagaimana caranya. Yang penting kita tidak awak di dalam bab makanan. Nah, maka ternyata ibadah nafilah ini, ibadah sunnah-sunnah ini sebagai tambahan kau kepadaku. Kata Rasulullah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kamu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini, maka aku akan cinta kepadamu, kata Allah. Akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika aku telah mencintainya, maka ia akan mendengar dengan kekuatan pendengaranku.
Dia akan melihat dengan kekuatan penglihatanku. Dia akan berbahasa dengan kekuatan firmanku. Dia akan menggerakkan tangannya sesuai dengan keridoanku. Dan kakinya pun akan melangkah dengan kekuatan dariku. Artinya, ketika sudah tumbuh cinta Allah kepada diri kita, maka setiap apa yang kita makan, setiap itu gerakannya dari Allah. Apa yang keluar dari kalam kita itu dari Allah. Apa yang keluar dari penglihatan kita itu dari Allah. Maka seluruhnya mata, mulut, telinga, kaki semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Bagaimana cara menjaganya itu? Perbanyaklah melakukan amalia-amalia sunnah sehingga Allah tumbuh cinta kepada kita. Dengan datang cintanya Allah kepada diri kita, penglihatan kita penglihatan Allah, mulut kita mulut Allah, pendengaran kita pendengaran Allah, sehingga semuanya di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di bab awal kita tidak memberikan kesempatan bertanya jawab. Soalnya kita akan mulai bertanya jawab ketika kita masuk di pasal yang pertama. Nanti malam Jumat depan insya Allah tentang bab tata cara bangun dari tidur. Nah, diajarkan di dalam kitab ini kalau bangun dari tidur mana caranya. Jadi jangan basing bangun dari tidur loncat-loncat langsung ya. Ada tata cara yang diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jangan bolos. Kalau bisa masuk terus setiap Kamis malam Jumat. Doakan juga saya sehat, sepanjang sehat saya terus akan mengajar kepada Bapak Ibu. Di dalam sholat Bapak Ibu selipkan doa, mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu persatu para guru-guru kita sekarang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Doakan kalau ibu dalam sholat malam, guru-guru ibu, ustaz-ustaz kamu, kiai-kiai yang ibu bapak senangi, yang tidak bapak ibu senangi, seluruh guru-guru kita, siapapun mereka, doakan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keberkahan agar kita masih punya kesempatan untuk tetap menuntut ilmu dari mereka para guru-guru kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bersolawat sambil bersedekah, mudah-mudahan sedekah terbaik Bapak Ibu akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Ya Nabi sallallahu